Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan lagi ya. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita siapkan hati dulu. Kita awali dengan doa. Ayo kunci tangannya, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih kami ucapkan karena Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terangi hati kami agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu yang menjadi terang bagi kami dan menuntun setiap langkah kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Yunus. Terdapat di dalam kitab Yunus pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Dan kita membaca di dalam kitab Yunus pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah adik-adik, ayat di atas adalah penggalan doa dari Yunus ketika Yunus ada di perut ikan. Jadi begini kisahnya. Waktu itu Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk mengatakan pesan Tuhan. Tuhan hendak menghukum bangsa Asyur karena kejahatan mereka. Tetapi Yunus malah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis dengan menumpangi sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Tetapi dalam perjalanan itu adik-adik, mengamuklah tofan dan laut pun bergelora. Yang dicatat oleh Alkitab bahwa angin ribut itu dan topan itu didatangkan oleh Tuhan karena Yunus. Dikatakan karena angin itu maka kapal yang Yunus tumpangi hampir hancur adik-adik. Semua orang yang ada di dalam kapal itu adik-adik berteriak-teriak. Mereka juga membuang muatan kapal ke laut agar kapal itu menjadi lebih ringan. Mereka terus berteriak-teriak, memanggil nama Allah mereka, meminta pertolongan agar mereka tidak mati binasa dalam badai itu. Tetapi yang anehnya, Yunus di tengah-tengah badai yang besar itu, dia malah tertidur nyenyak adik-adik di ruangan kapal yang paling bawah. Nahkoda kapal itu datang dan membangunkan Yunus, dan Yunus pun terbangun. Nahkoda kapal itu berkata, "Hai, bagaimana engkau bisa tertidur sementara badai? Ayo bangun dan berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allahmu itu mau mendengarkan kita dan tidak membuat kita binasa di dalam badai ini." Setelah Yunus bangun, mereka pun membuang undi dan kenalah kepada Yunus. Dan mereka bertanya, "Apa yang bisa kami lakukan terhadap engkau?" Jawab Yunus, "Buanglah aku ke dalam laut, sebab badai ini disebabkan oleh karena aku." Mereka sangat ketakutan dan mereka sekuat tenaga membawa kapal itu ke darat. Tetapi badai itu semakin bergelora, badai semakin ganas sehingga mereka semakin ketakutan dan akhirnya mereka pun melempar Yunus ke dalam lautan. Dan seketika itu juga lautan menjadi tenang adik-adik, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan orang-orang yang ada di kapal itu sangat ketakutan. Mereka memuliakan Allah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan.
Di lautan Yunus, atas perintah Tuhan, datanglah seekor ikan yang besar dan menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Jadi adik-adik, ayat yang kita tadi baca merupakan untayan doa Yunus dari dalam perut ikan. Dan Tuhan pun mendengar doa Yunus. Tuhan berfirman dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Adik-adik, ketidaktaatan merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena seperti Yunus yang lari dari hadapan Tuhan dan tidak mematuhi perintah Tuhan, maka dia menghadapi banyak masalah. Nah, sebaiknya kita anak-anak Tuhan harus selalu taat kepada Tuhan kita, karena Dia Allah yang selalu memperhatikan kita. Taat itu apa sih, Kak? Nah, adik-adik, taat adalah sebuah sikap yang senantiasa tunduk kepada perintah Tuhan atau sebuah aturan, contoh ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sekolah adik-adik ada aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah. Misalnya menjaga kebersihan sekolah atau menjaga kebersihan kelas. Artinya adik-adik harus selalu menjaga kebersihan dengan selalu menyapu ruangan kelas. Dengan begitu, ruangan kelas akan selalu bersih adik-adik. Dan ada banyak contoh-contoh ketaatan yang adik-adik bisa lakukan, baik di sekolah, baik di rumah, bahkan ketika adik-adik bermain. Oleh sebab itu, kita anak-anak Tuhan sebaiknya selalu taat, selalu belajar untuk taat kepada setiap aturan yang ada, baik di rumah ataupun di sekolah. Dan Tuhan suka kepada anak-anak yang mau T-A-A-T, taat adik-adik. Baiklah, demikian firman Tuhan hari ini. Mari untuk menutup kebenaran firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Lewat firman-Mu, kami belajar untuk selalu taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang selalu taat kepada orang tua kami, terlebih kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe adik-adik. Sampai jumpa.